Pernahkah Anda bertanya, mengapa sebagian penyakit terasa begitu kebal terhadap obat modern? Namun dalam kisah-kisah lama, manusia mampu sembuh hanya dengan ramuan sederhana dari alam? Malam ini, saya akan membuka sebuah tabir yang lama terkunci. Bukan sekadar cerita herbal, tetapi jejak pengetahuan kuno yang pernah dijaga rapat, diwariskan dari mulut ke mulut, lalu perlahan menghilang dari ingatan manusia modern. Di balik hutan, pegunungan, dan lembaran manuskrip yang nyaris lapuk, tersimpan ramuan kuno penyembuh penyakit. Bukan mitos, bukan pula sihir kosong. Ia adalah perpaduan antara pengamatan alam yang tajam, pemahaman mendalam tentang tubuh manusia, dan kesadaran bahwa kesembuhan sejati tidak hanya menyentuh daging, tetapi juga jiwa. Para tabib masa lalu memahami satu rahasia penting. Tubuh manusia diciptakan dengan keseimbangan, dan alam menyediakan kunci untuk merawat keseimbangan itu. Namun, mengapa pengetahuan ini disembunyikan? Mengapa ia tak diajarkan di sekolah-sekolah kedokteran? Ada masa ketika ramuan-ramuan ini dianggap terlalu berbahaya bagi kekuasaan, terlalu mandiri bagi manusia, dan terlalu sederhana untuk sistem yang bergantung pada ketergantungan. Maka, sebagian dihapus, sebagian disalahpahami, dan sebagian lagi dibungkam oleh waktu. Dalam video ini, kita tidak akan sekadar menyebutkan bahan atau resep. Kita akan menyusuri makna di balik ramuan, filosofi penyembuhan yang memandang manusia sebagai amanah yang harus dijaga, serta mengapa niat, kesabaran, dan keselarasan batin menjadi bagian tak terpisahkan dari proses sembuh. Anda akan mendengar kisah-kisah yang jarang dibicarakan, petunjuk yang terselip di balik simbol, dan alasan mengapa generasi terdahulu begitu menghormati alam sebagai tanda kebesaran Sang Pencipta, tanpa perlu menyebutkan nama, namun terasa dalam kebijaksanaan mereka. Sebelum kita melangkah lebih jauh, pastikan Anda berlangganan channel ini, tekan like, dan bagikan video ini agar pengetahuan yang nyaris terlupakan ini bisa kembali mengalir ke lebih banyak jiwa yang membutuhkannya. Karena mungkin ramuan yang akan kita bahas malam ini bukan hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga membangunkan kesadaran yang telah lama tertidur. Sebelum dunia mengenal laboratorium steril dan pil berlapis kimia, manusia hidup berdampingan dengan alam. Bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai penjaga. Dalam catatan-catatan kuno yang tersebar dari Timur Tengah, Nusantara, hingga peradaban yang kini hanya tinggal puing, pengobatan bukanlah profesi biasa. Ia adalah amanah. Seorang tabib tidak hanya belajar meracik daun dan akar, tetapi juga melatih kesabaran, ketajaman batin, dan kepekaan membaca tanda-tanda kehidupan. Di tanah-tanah kuno, ramuan penyembuh diperlakukan seperti ilmu rahasia. Tidak semua orang boleh mempelajarinya, bukan karena kesombongan, tetapi karena kesadaran bahwa pengetahuan tanpa adab bisa menjadi bencana. Banyak naskah tua menuliskan peringatan samar. Ilmu ini akan menolak mereka yang hatinya tergesa dan niatnya tercemar. Kalimat sederhana, namun syarat makna. Kesembuhan, menurut para leluhur, hanya datang kepada mereka yang selaras dengan hukum alam. Dalam manuskrip yang kini tersimpan di ruang-ruang sunyi perpustakaan dunia, disebutkan bahwa setiap penyakit memiliki sifat. Ada yang panas, dingin, kering, atau lembab. Tubuh manusia dipandang sebagai cermin semesta kecil. Ketika keseimbangannya terganggu, alam menyediakan penyeimbangnya. Maka ramuan bukan sekadar campuran bahan, melainkan dialog antara tubuh dan ciptaan Tuhan. Namun seiring waktu, paradigma berubah. Ketika kekuasaan dan perdagangan masuk ke dunia pengobatan, kesederhanaan dianggap tidak menguntungkan. Ramuan yang bisa diracik sendiri di rumah perlahan dianggap kuno,
bahkan dicap tak ilmiah. Pengetahuan yang dulu diwariskan dengan lisan dan tulisan simbolik menjadi terpinggirkan. Sebagian dibakar bersama perpustakaan, sebagian lagi dikunci dalam bahasa yang hanya dipahami segelintir orang. Secara filosofis, ramuan kuno mengajarkan satu hal mendasar. Penyakit bukan musuh, melainkan pesan. Ia adalah peringatan bahwa ada ketidakseimbangan, entah pada pola makan, pikiran, atau cara manusia memperlakukan dirinya sendiri. Inilah sebabnya mengapa tabib masa lalu selalu bertanya lebih dulu tentang kehidupan seseorang, bukan langsung tentang gejala. Mereka percaya akar penyakit seringkali tidak terlihat oleh mata. Menariknya, konsep ini kini mulai kembali dibahas oleh sains modern dengan istilah berbeda. Psikosomatik, imunologi holistik, dan pengaruh stres terhadap tubuh. Semuanya seperti gema dari kebijaksanaan lama yang pernah ditinggalkan. Seakan sejarah berbisik, apa yang dilupakan sedang diminta untuk diingat kembali. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mengajak Anda berinteraksi. Tulis di kolom komentar, video ini sudah sampai ke kota mana tempat Anda berada. Apakah pengetahuan ini menyentuh desa, kota kecil, atau pusat metropolitan? Dengan begitu, kita tahu bahwa warisan yang hampir hilang ini sedang menemukan jalannya kembali dari satu kesadaran ke kesadaran lain. Pada bagian selanjutnya, kita akan mulai membuka tabir pertama, bukan dengan daftar ramuan, tetapi dengan pemahaman dasar yang harus dimiliki sebelum seseorang benar-benar siap menerima pengetahuan ini. Karena seperti yang diyakini para leluhur, tidak semua rahasia bisa dibuka sekaligus. Bayangkan tubuh manusia sebagai sebuah negeri yang teratur. Setiap organ adalah wilayah dengan tugasnya masing-masing. Setiap cairan adalah sungai yang mengalirkan kehidupan. Dan setiap sel adalah rakyat yang bekerja tanpa henti. Dalam pandangan tabib kuno, penyakit muncul bukan karena satu sebab tunggal, melainkan karena ada bagian dari negeri itu yang kehilangan harmoni. Ramuan kuno diciptakan bukan untuk menyerang penyakit, tetapi untuk memulihkan keteraturan. Konsep pertama yang harus dipahami adalah bahwa alam bekerja dengan bahasa yang halus. Daun, akar, biji, dan kulit kayu memiliki watak. Ada yang menghangatkan, menenangkan, membersihkan, atau menguatkan. Leluhur kita tidak menimbangnya dengan angka miligram seperti hari ini, melainkan dengan rasa, aroma, reaksi tubuh, dan perubahan napas. Mereka mengamati dengan kesabaran bertahun-tahun, bahkan lintas generasi. Sebuah kisah lama menceritakan tentang seorang tabib pengelana yang selalu membawa 3 jenis ramuan dalam kantongnya. Yang pertama, pahit, yang kedua wangi, dan yang ketiga hambar. Ketika ditanya mana yang paling ampuh, ia menjawab, yang tepat untuk waktunya. Dari sini kita belajar bahwa ramuan yang sama bisa menyembuhkan atau justru memperparah, tergantung kondisi orang yang meminumnya. Inilah rahasia yang sering disalahpahami manusia modern. Tidak ada ramuan universal. Ramuan kuno juga tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu disertai dengan anjuran hidup, tidur yang cukup, makanan yang tidak berlebihan, dan pengendalian pikiran. Para leluhur memahami bahwa pikiran yang terus-menerus dipenuhi amarah dan ketakutan akan merusak kerja ramuan sekuat apapun. Karena itu, sebelum memberi obat, tabib sering mengajak pasien duduk tenang, mengatur napas, dan menyelaraskan niat untuk sembuh. Disinilah banyak orang gagal memahami pengobatan kuno. Mereka ingin hasil instan, tetapi lupa pada proses. Ramuan kuno bekerja perlahan, namun mendalam. Ia tidak hanya menutup gejala, tetapi membersihkan akar. Seperti sungai yang keruh, tidak cukup hanya mengambil air di permukaan. Dasarnya harus dibersihkan. Menariknya, banyak catatan lama menyebutkan bahwa beberapa penyakit keras kepala tidak boleh langsung diberi ramuan kuat. Tubuh harus dipersiapkan terlebih dahulu. Ada masa pembersihan,
masa penguatan, baru kemudian masa pemulihan. 3 tahap ini jarang dibicarakan, padahal justru menjadi kunci keberhasilan. Pada tahap pembersihan, tubuh dibantu untuk membuang apa yang mengganggu, bukan dengan paksaan, tetapi dengan dorongan lembut dari alam. Pada tahap penguatan, ramuan digunakan untuk mengembalikan daya tahan yang melemah. Dan pada tahap pemulihan, keseimbangan dijaga agar penyakit tidak kembali. Namun ini baru permukaan. Masih ada lapisan makna yang lebih dalam tentang simbol, waktu, dan hubungan antara manusia dengan alam semesta. Beberapa ramuan hanya bekerja pada waktu tertentu. Beberapa hanya efektif jika diambil dengan niat yang benar. Dan sebagian lagi, konon menolak mereka yang menggunakannya dengan keserakahan. Jika pada bagian sebelumnya, kita berbicara tentang tubuh sebagai negeri yang harus dipulihkan keseimbangannya, maka kini kita melangkah lebih dalam, ke wilayah yang jarang disentuh oleh logika semata. Para tabib kuno percaya bahwa ramuan tidak hanya memiliki sifat fisik, tetapi juga jejak makna. Setiap tumbuhan tumbuh di tempat tertentu bukan tanpa alasan. Lingkungannya membentuk wataknya, sebagaimana pengalaman membentuk manusia. Ada ramuan yang hanya tumbuh di tanah lembab dan teduh. Ia sering digunakan untuk penyakit yang tersembunyi, yang berkembang perlahan tanpa disadari. Ada pula tumbuhan yang tumbuh di tanah keras dan panas, dipercaya mampu membantu tubuh menghadapi penyakit yang melemahkan semangat dan daya juang. Ini bukan kebetulan, melainkan simbol alam yang dibaca dengan penuh perenungan oleh para leluhur. Namun seiring waktu, muncul banyak kesalahpahaman. Salah satunya adalah anggapan bahwa semakin pahit sebuah ramuan, semakin kuat khasiatnya. Dalam catatan lama, pahit hanyalah salah satu bahasa. Terlalu pahit bisa melukai tubuh yang sedang lemah. Kesalahpahaman lain adalah mencampur terlalu banyak bahan sekaligus, seolah-olah kekuatan akan bertambah. Padahal, para tabib kuno justru memegang prinsip kesederhanaan. 3 hingga 5 bahan dianggap cukup, asalkan tepat. Ada pula mitos bahwa ramuan kuno bekerja karena sugesti semata. Pandangan ini muncul dari mereka yang hanya melihat hasil, tanpa memahami proses. Padahal, jauh sebelum istilah efek placebo dikenal, para leluhur sudah memahami bahwa keyakinan dan ketenangan batin memengaruhi tubuh. Bukan berarti ramuan tidak bekerja, tetapi pikiran adalah pintu yang menentukan seberapa dalam ramuan bisa masuk. Fakta yang jarang diketahui adalah bahwa banyak ramuan kuno diracik dengan memperhatikan waktu. Ada tumbuhan yang dipetik saat matahari terbit, ada yang justru diambil menjelang senja. Waktu dipercaya memengaruhi daya hidup ramuan. Dalam bahasa modern, ini bisa dikaitkan dengan kadar senyawa aktif yang berubah sesuai siklus alam. Namun bagi para tabib lama, ini adalah soal adab kepada alam, mengambil seperlunya pada saat yang tepat. Paradoks lain yang menarik adalah bahwa tidak semua orang dianjurkan menggunakan ramuan tertentu, meski penyakitnya sama. 2 orang dengan keluhan serupa bisa mendapatkan ramuan berbeda. Mengapa? Karena tubuh mereka tidak pernah benar-benar sama. Pola hidup, beban pikiran, bahkan cara seseorang memandang hidup, semuanya diperhitungkan. Inilah mengapa pengobatan kuno sulit diseragamkan, namun justru disitulah kekuatannya. Beberapa teks tua bahkan menyebutkan bahwa ramuan akan kehilangan khasiatnya jika diracik dengan niat buruk, keserakahan, kemarahan, atau keinginan mencelakai. Terlepas dari bagaimana kita menafsirkannya hari ini, pesan moralnya jelas. Penyembuhan sejati tidak bisa dipisahkan dari kebersihan niat. Di titik ini, kita mulai memahami bahwa ramuan kuno bukan sekadar alternatif pengobatan, melainkan sebuah cara pandang tentang hidup. Cara melihat tubuh sebagai titipan, alam sebagai sahabat, dan penyakit sebagai pengingat. Lalu pertanyaannya, bagaimana pengetahuan ini bisa diterapkan oleh manusia modern yang hidup serba cepat dan penuh distraksi? Sekarang kita tiba pada bagian yang paling penting.
Bagaimana kebijaksanaan kuno ini bisa diterapkan di tengah kehidupan modern tanpa harus mengasingkan diri atau meninggalkan akal sehat? Para leluhur mengajarkan bahwa praktik penyembuhan sejati selalu dimulai dari kesadaran, bukan dari ramuan itu sendiri. Ramuan hanyalah alat, manusianya adalah kunci. Langkah pertama adalah menata niat dan ritme hidup. Sebelum berbicara tentang apapun yang diminum atau digunakan, tabib lama selalu menekankan keteraturan, waktu tidur yang konsisten, makan secukupnya, dan memberi jeda bagi tubuh untuk bernapas. Cobalah satu kebiasaan sederhana. Bangun sedikit lebih awal, hirup napas dalam-dalam beberapa kali, dan sadari tubuh Anda. Praktik ini tampak sepele, namun ia membuka pintu penerimaan tubuh terhadap apapun yang akan Anda lakukan setelahnya. Langkah kedua adalah mendekat kembali pada alam. Anda tidak harus masuk hutan. Cukup mulai mengenali bahan-bahan alami di sekitar, rempah dapur, daun, atau biji yang biasa Anda abaikan. Gunakan dengan kesadaran, bukan berlebihan. Dalam tradisi lama, ramuan ringan digunakan sebagai pendamping hidup sehat, bukan pengganti tanggung jawab menjaga diri. Minuman hangat dari bahan alami, misalnya, sering dipakai untuk menjaga keseimbangan tubuh, bukan untuk mengobati penyakit berat secara instan. Langkah ketiga adalah ritual kesederhanaan. Ritual tidak selalu berarti sesuatu yang rumit. Ia bisa berupa kebiasaan minum air dengan tenang, tanpa gawai, sambil mengucap rasa syukur dalam hati. Leluhur percaya, air yang diminum dengan tenang membawa pesan yang berbeda dibanding air yang ditenggak dalam keadaan tergesa. Disinilah pikiran, tubuh, dan niat bertemu. Selanjutnya, mengamati reaksi tubuh. Salah satu kesalahan umum manusia modern adalah terlalu cepat menyimpulkan. Pengobatan kuno mengajarkan untuk mendengar tubuh. Apakah terasa lebih ringan, lebih hangat, atau justru tidak nyaman? Jika tidak selaras, berhenti. Tidak semua yang alami cocok untuk semua orang. Ini bukan kegagalan, melainkan bagian dari proses mengenal diri. Hambatan terbesar biasanya datang dari dua hal, ketidaksabaran dan ekspektasi berlebihan. Banyak orang menyerah karena tidak melihat hasil cepat. Padahal, ramuan dan praktik kuno bekerja seperti menanam benih. Ia butuh waktu, perawatan, dan konsistensi. Ada pula yang terjebak pada pencarian tanpa henti, mencoba terlalu banyak hal sekaligus. Ini justru mengacaukan tubuh dan pikiran. Yang perlu diingat, praktik ini bukan pengganti akal dan tanggung jawab. Ia adalah pelengkap kesadaran. Jika tubuh memberi tanda serius, kebijaksanaan sejati adalah mencari pertolongan yang tepat. Para leluhur pun melakukan hal yang sama. Mereka tidak memaksakan ramuan pada kondisi yang sudah melampaui batas. Pada akhirnya, penerapan ramuan kuno bukan tentang menjadi lebih sakti, tetapi menjadi lebih selaras. Selaras dengan tubuh, dengan alam, dan dengan batasan diri sebagai manusia. Ketika keselarasan itu tercapai, seringkali tubuh mulai melakukan apa yang sejak awal diciptakan untuknya, memulihkan diri. Kita telah berjalan cukup jauh malam ini, menyusuri jejak pengetahuan yang nyaris terhapus oleh waktu. Dari pemahaman tubuh sebagai cermin keseimbangan, hingga ramuan kuno yang tidak sekadar menyentuh daging, tetapi juga kesadaran. Satu hal menjadi semakin jelas. Apa yang disebut disembunyikan seringkali bukan karena ia benar-benar hilang, melainkan karena manusia berhenti mendengarkan. Ramuan kuno penyembuh penyakit bukanlah jalan pintas, bukan pula senjata rahasia yang bisa digunakan sembarangan. Ia adalah pengingat akan cara hidup yang lebih perlahan, lebih sadar, dan lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Para leluhur tidak memisahkan kesehatan dari adab dan tidak memisahkan penyembuhan dari niat.
Bagi mereka, tubuh adalah titipan yang harus dijaga, bukan diperas hingga rusak. Di tengah dunia yang serba cepat, mungkin kita tidak kekurangan obat, tetapi kekurangan keheningan. Tidak kekurangan informasi, tetapi kehilangan kebijaksanaan. Dan disitulah pengetahuan kuno ini menemukan relevansinya kembali. Ia tidak menolak kemajuan, tetapi mengingatkan agar manusia tidak terputus dari akar penciptaannya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah ramuan kuno itu nyata? Melainkan, apakah kita masih cukup sabar dan rendah hati untuk memahaminya? Karena bisa jadi, yang paling menyembuhkan bukanlah apa yang kita racik atau konsumsi, tetapi perubahan cara kita memandang tubuh, alam, dan kehidupan itu sendiri. Ketika kesadaran berubah, seringkali tubuh mengikuti. Jika video ini membuka sudut pandang baru dalam diri Anda, tuliskan pemikiran Anda di kolom komentar. Bagikan pengalaman, pandangan, atau bahkan keraguan Anda, karena dialog adalah bagian dari perjalanan memahami. Jangan lupa berlangganan channel ini, tekan like, dan bagikan video ini agar pengetahuan yang hampir dilupakan ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang sedang mencari, bertanya, atau bahkan diam-diam berharap untuk pulih. Saya akan meninggalkan Anda dengan satu renungan terakhir. Jika alam telah menyediakan penawar, dan tubuh diciptakan dengan kemampuan untuk sembuh, apa yang sebenarnya selama ini menghalangi kita untuk kembali utuh? Sampai kita bertemu di pembahasan berikutnya. Tetap sadar, tetap rendah hati, dan jaga amanah kehidupan.